Halo sahabat Kompas.com, balik lagi di channel otomotif Kompas.com. Kali ini di sebelah saya ada All New Scoopy 2020. Di episode sebelumnya kita udah bahas soal desain dan segala macamnya, impresinya juga. Waktu itu ada di fasilitas Honda di Cikarang. Nah, kali ini motornya udah kita pinjam beberapa hari, kita udah cobain muter-muter Jakarta dan kita bakal bahas lagi. Tapi ini sekarang lebih detail soal cara berkendaranya, perasaannya saat naik motor ini, dan konsumsi bahan bakarnya. Kayak apa sih keseruan sama All New Scoopy 2020 ini? Yuk kita ikutin terus. Nah, sahabat Kompas.com, yang di video sebelumnya kita udah bahas soal desainnya. Jadi kali ini kita nggak bakal bahas desain lagi. Dan kalau menurut gue pribadi, ini adalah desain terbaiknya Scoopy sejauh ini karena bentuknya bulat-bulat dan retro banget gitu dibanding yang model-model sebelumnya. Jadi kita nggak bakal bahas lagi desainnya. Kita langsung aja ke fitur-fiturnya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa keyless itu biasanya dipakai oleh produk-produk yang mid dan high-nya skutik-skutik Honda. Sebelumnya ada di Vario 125 dan sekarang turun ke All New Scoopy. Buat saya pribadi, ini fitur yang sangat membantu karena membuat rasa aman dan kita nggak perlu pakai puter-puter kunci lagi, tinggal pencet langsung cabut dari motor gitu. Selain dia ada keyless, dia juga pakai alarm. Pembaruan di Scoopy baru ini seperti diketahui dia memakai rangka baru, rangka ESAF, rangka yang pertama kali dipakai di Genio. Kemudian dari Genio dipakai di Beat baru dan kemudian dipakai oleh All New Scoopy. Nah, keunggulan rangka baru ini itu rangkanya lebih kaku dibanding rangka yang biasa. Bentuknya juga lebih simpel. Dia juga lebih lentur. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah ketika dia melewati jalan bergelombang, motor tidak lari-lari. Artinya dia kaku tapi masih enak mengikuti kontur jalannya. Udah gitu, dengan rangka baru ini, bobot rangkanya sendiri berkurang 8% dari bobot rangka sebelumnya. Jadi ini merupakan pembaruan yang dilakukan untuk skutik-skutik entry level mereka. Selain rangkanya baru, mesinnya juga baru. All New Scoopy mengusung mesin ESP 110cc baru yang dipakai oleh Beat sama Genio. Ketika kemarin kita nyoba di fasilitasnya Honda, orang tekniknya bilang mesinnya sama. Bore and stroke-nya dan cc-nya pun sama. Cuma ada perbedaan di karakter mesinnya. Jadi di settingannya dibuat berbeda antara Beat sama Genio. Nah, dengan mesin baru ini karakternya juga sedikit banyak agak berbeda sama Scoopy lama. Karakter yang sekarang itu lebih lincah, di bawahnya lebih enak, menengahnya biasa aja, atasnya juga lebih enak karena bore and stroke-nya sebenarnya dia tipenya overstroke. Beberapa hari kemarin saya coba buat nyari konsumsi bahan bakarnya dan dapat angka 1:58 yang mana itu bagus banget menurut saya. Karena kalau Beat itu konsumsi bahan bakarnya klaimnya dari Honda itu 1:60, Genio itu 1:59. Nah, Scoopy ini saya dapat 1:58. Gaya berkendaranya gimana? Gaya berkendaranya biasa aja, buat kalau kayak di kota aja. Cuma memang kemarin keluarnya agak-agak malam, jadi nggak terlalu ngerasain macet. Kalau untuk bukaan gas gitu sewajarnya aja. Tapi memang berusaha eco driving. Jadi tuh tombol eco-nya tuh tetap nyala dan ISS-nya nyala. Dengan angka 1:58 km per liter, konsumsi bahan bakarnya All New Scoopy dengan saudaranya yang lain yang memakai mesin yang sama tidak jauh beda.
seperti dilihat, beginilah posisi berkendara all new Scoopy. Tinggi saya itu 168, bobotnya 80, dan ini rack roomnya masih cukup luas. Kalau kita posisian ke belakang juga masih cukup nyaman, walaupun di sininya udah ada undakannya. Jadi sebenarnya ini posisi udah paling belakang segini. Untuk stang juga nyaman, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Stangnya semi telanjang, bentuk speedometernya seperti Scoopy pada umumnya. Terus yang menarik kayak lampu depannya tuh jadi tambah besar, tambah bulat. Dan lampu sennya balik ke Scoopy yang model-model awal, yaitu kepisah, bukan nyambung lagi. Tapi kalau yang sebelumnya itu di pinggiran banget, kalau ini agak masuk. Dan ya ini menurut saya sih desain Scoopy yang paling baik ya, yang paling lucu gitu sejauh ini. Karena belakangnya juga lampu stopnya itu bener-bener bulat. Jadi sesuai antara desain dari depan ke belakang itu nyambung, selaras. Untuk bagian deck, ini layaknya Scootic entry level. Jadi decknya rata, nggak split. Pada dasarnya memang hanya ditujukan untuk harian aja, bukan yang maxi scooter yang bisa sampai selonjoran gitu. Dan menurut saya ini masih nyaman aja kok. Posisi decknya ada guratan-guratan kecil supaya kaki nggak licin dan segala macamnya. Dan ini two tone, jadi decknya itu beda warna sama deck tengahnya gitu. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ada hangernya. Hangernya itu bisa ditekuk, jadi nggak makan tempat. Di bagian sisi kiri itu ada glove box. Dan itu jadi tempat untuk USB charger. Jadi kita bisa charger HP kita sambil kita tutup. Kalau yang kanan itu kebuka karena di atasnya itu ada keyless-nya dan pembuka bagasi. Nah, untuk buka bagasinya seperti kunci-kunci Honda yang lainnya gitu yang udah keyless, kita puter knobnya ke posisi seat, udah gitu pencet di bagian kanannya langsung kebuka. Karena dia rangkanya baru, tangki bensinnya itu sedikit lebih besar. Sekarang kapasitasnya 4,2 liter dan bagasinya juga lumayan besar, tapi tetap belum bisa untuk menampung helm half face ataupun helm full face, kecuali helm cetok. Pemirsa, kita tes nih helm half face yang pakai kaca besar seperti ini, dia cukup apa enggak? Dia masuk, tapi apakah bisa ditutup? Ternyata nggak bisa ditutup. Jadi untuk yang model ini belum bisa. Cuma kalau mungkin yang lebih kecilnya masih bisa masuk. Tapi ini udah sangat cukup buat naro-naro perkakas, naro jas hujan, dan naro hal-hal yang lainnya. Di sini udah cukup buat bagasinya. Nah, sahabat kompas.com, yang kita tahu bahwa motor ini punya dua varian. Punya beberapa varian, tapi ada dua model yang masih kunci biasa sama udah keyless. Yang kunci biasa itu harganya 19.950.000, jadi anggaplah 20 juta. Kalau yang keyless itu beda sekitar 750.000, jadi hampir 21 juta. Kalau dari kemarin kita cobain motor ini memang kastanya di atas Beat sama Genio, dan menilik fitur-fiturnya wajar dia memang lebih mahal, walaupun secara mesin dia sama. Lalu kalau soal desain, Scoopy ini juga akhirnya berbeda sama Genio itu sendiri, walaupun secara sekilas masih mirip-mirip. Kalau Scoopy itu lebih ke arah modern, retro modern. Kalau Genio adalah sporty retro. Jadi bodinya kalau Genio itu lebih ke arah Beat, lebih kecil gitu dibanding Scoopy. Dan Scoopy udah bulat-bulat, semuanya serba bulat-bulat. Nah, segitu dulu review singkatnya kali ini untuk all new Scoopy. Jangan lupa untuk ikutin terus channelnya Kompas Otomotif. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan sampai ketemu di review motor-motor selanjutnya.